mengejutkan mengguncang jagat hiburan tanah air. Artis sekaligus model ternama Erika Carlina yang dikenal sebagai sahabat dekat Fuji dan Rachel Fenya secara mengejutkan mengaku tengah hamil 9 bulan. Padahal diketahui ia belum mengikat janji suci pernikahan. Pengakuan tersebut sontak memicu badai spekulasi dan sorotan tajam dari publik, terutama terkait identitas ayah dari bayi yang dikandungnya. Yang baru tahu keluarga sama sahabat. Keluarga sama sahabat. Dan udah 9 bulan. Udah 9 bulan. Berarti udah tahu cowok apa cewek? Udah. Di spill nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cowok apa cewek? Cowok. Kalau lu lebih happy cowok apa cewek? Apa aja sih? Oke. Ini agak berat nih, tapi ya kita ngobrol lah ya tentang ini ya. Kenapa lu tiba-tiba mau speak up? Ini kesalahan aku sih Om. Aku cuma pengen jujur aja. Dan aku juga gak mikir untuk bisa diterima atau enggak sama netizen. Cuman aku pengen mengakui kesalahan aku aja. Dan pengen jujur aja. Pengen jujur aja? Ya. Dalam sebuah podcast yang menarik perhatian luas, Erika Carlina mengungkapkan detail pilu di balik kehamilannya. Ia sejatinya telah merencanakan pernikahan dengan pria yang menghamilinya. Namun, rencana sakral itu harus kandas di tengah jalan. Alasannya, sebuah fakta mengejutkan terkuak, sang mantan ternyata sudah memiliki anak dari wanita lain. Kebenaran pahit ini bahkan dibocorkan langsung oleh calon mertuanya sendiri. Aku sama laki-laki ini mau nikah tadinya. Tadinya mau nikah? Iya. Oke. Terus? Gak jadi? Gak jadi. Okay. Aku memutuskan gak jadi. Kamu memutuskan untuk gak jadi nikah? Gak jadi, ya. Walaupun kamu dalam keadaan hamil? Iya. Tapi kamu memutuskan gak nikah? Enggak. Karena? Ada banyak sih Om alasannya. Kayak kan aku udah ketemu papahnya juga. Dia juga udah ketemu mama papa aku. Ada hal-hal yang mungkin aku baru tahu aja gitu. Tentang dia gitu. Salah satunya ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Punya anak lain? Iya, maksudnya udah punya udah punya anak? Iya. Orang ini udah punya anak? Juga, iya. Dia nikah nggak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu? Kamu nggak tahu dia udah punya anak? Baru tahu pas aku mau nikah. Saat itu. Jadi sebenarnya tujuan papanya tuh baik supaya aku mau terima atau enggak kondisinya seperti ini loh. Karena tadinya sebelum-sebelumnya dia nggak ngasih tahu. Oke. Terus kamu counter dia nggak, nanya nggak? Karena aku udah mikirnya yang penting nikah sih Om pas itu. Jadi kayak nggak mau permasalahin. Jadi nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Nah terus kenapa nggak jadi? Lebih kalau nggak jadi nikahnya lebih ke personal Om. Aku sama dia ada 2 kali debat yang menurut aku kayaknya kalau dibawa ke pernikahan lumayan ganggu aja gitu. Model berusia 31 tahun itu juga menuturkan bahwa mantan kekasihnya memiliki kebiasaan silent treatment setiap kali terjadi pertengkaran. Sebuah perilaku yang membuatnya enggan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Puncak kekecewaan Erika datang saat ia mendapatkan ancaman serius dari pria tersebut. Pria itu bahkan menyebarkan rencana ancamannya yang berpotensi merusak karir Erika di grup penggemar miliknya sendiri, menunjukkan betapa gelapnya sisi lain dari hubungan yang nyaris berujung ke pelaminan. Aku dapat ancaman. Kamu dapat ancaman? Iya.
Jadi dia punya grup chat sama fans-fansnya. Isinya mungkin 19 orang atau lebih atau kurang ya Om. Salah satunya ngirim chatan itu. Isi di grup itu semuanya ancaman. Aku juga nggak ngerti Om. Aku pikir dengan aku diam, ya udah gitu. Kamu dengan pasanganmu mau hidup bahagia, monggo. Aku biarin sendiri sama anak aku gitu. Pokoknya aku nggak mau stres aja karena udah berkali-kali flag terus. Gara-gara itu? Iya, kepikiran terus. Gara-gara ancaman-ancaman itu? Iya. Karena kan dia suka live selama aku hamil nih. Dia nggak pernah nanyain kan kondisi aku juga, tapi dia selalu live untuk memperbaiki nama dia aja. Gitu. Terus-terusan. Aku nggak pernah sama sekali nyenggol dia, sama sekali. Mau itu di sosmed maupun aku di real life, aku nggak pernah nelpon, chat atau nyenggol kehidupan dia sama sekali. Dia tahu aku tuh mikirin karir banget. Jadi mungkin dia berpikir aku sampai kapanpun nggak akan speak up. Aku akan diem terus gitu. Jadi dia buat narasi bahwasannya kalau sama aku itu ya cuman gimmick aja, cuman settingan. Padahal kalau dia coba tarik mundur, dia kan sering banget live ya. Di situ banyak banget rekaman atau jejak digital yang dia bilang pacaran sama aku rasanya kayak gimana, terus juga hubungannya mau dibawa kemana, kayak gitu ada. Tapi entah setelah dia ketahuan sama perempuan ini, langsung bilang kalau klarifikasi kalau sama aku gimmick, dan sebenarnya dia mau menikah sama perempuan ini gitu. Dan itu pakai cincin yang ada ukiran nama akunya. Cincin yang dia beli buat pernikahan aku. Nah, dia bener mau nikah sama perempuan ini? Aku nggak tahu, cuman yang dipakai cincin itu. Yang dipakai itu cincin aku. Sesaat setelah pengakuan Erika mencuat, pertanyaan besar langsung muncul di benak publik. Siapa ayah dari anak Erika Karlina? Dengan cepat, panah kecurigaan warganet mengarah pada mantan kekasih sang artis DJ Panda. Meskipun Erika tidak secara gamblang menyebut nama, pertanyaan pancingan dari Deddy Corbuzier mengenai ciri-ciri mantan pacar yang pernah terseret isu hubungan settingan langsung diiyakan tanpa ragu oleh Erika. Hal ini seolah membenarkan dugaan publik. Mama itu kalau anakmu ganteng toh, anakmu ganteng nggak? Terakhir kata-kata dia yang terakhir banget, kamu nggak main sama aku toh, dia bilang gitu. Enggak kok, udah itu kata-kata. Sorry ya, kita nggak usah sebut nama ya, tapi is this yang kemarin ada berita-berita di luar ngomong sama lu settingan bukan sih? Ya itu. Di tengah begitu banyak tudingan, DJ Panda sendiri pada 18 Juli 2025 mencoba membantah tudingan tersebut melalui unggahan di Instagram story-nya, mempertanyakan mengapa tudingan-tudingan itu mengarah kepadanya. Namun, bantahannya itu justru menjadi bumerang. Warganet tak menyerah begitu saja dan ramai-ramai menguliti habis jejak digital DJ Panda di masa lalu. Dalam sebuah video yang belakangan viral di jagat maya, DJ Panda dengan santai mengaku bahwa hubungannya dengan Erika Karlina hanyalah gimmick atau settingan. Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa ia tidak pernah menyatakan ajakan untuk berpacaran.
Berapa kali kok sama dia? Apanya gininya? Apanya gininya? Oh gini, jangan tanya, aku mah hyper. Kak Erika nggak ikut bareng. Gimik bro. Aku sedang bersih-bersih itu di live. Males banget tanya. Nggak ngakuin Mbak R kok. Kapan aku pernah nih Mbak? Kapan aku pernah ada kata-kata ayo kita pacaran? Meanwhile, Kapan? Gimana rasanya pacaran sama artis? Jujur ya, tiba-tiba jadi manusia biasa langsung. Nggak ada yang mengenaliku. Hai Kak Erika. Biasanya, hai Panda gitu. Waktu pertama ketemu Mbak. Aku DM sama dia aja dari Juni. Sebelum mau kayak gini malah. Dari Juni masih jobku masih hitung jari kali. Yang lebih menarik dan mencuri perhatian, video tersebut kemudian diposting ulang oleh sejumlah figur publik ternama seperti Fuji, Rachel Fenya, dan bahkan kekasih Erika Carlina saat ini DJ Bravi. Amplifikasi itu pun membuat dugaan warganet semakin kuat, meyakini bahwa DJ Panda lah sosok yang dimaksud dalam pengakuan Erika Carlina. Dalam video lain yang tak kalah menghebohkan, DJ Panda pernah melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengaku menikmati panen hujatan yang datang kepadanya. Baginya, baik hujatan maupun pujian tidaklah penting, asalkan bisa mendatangkan uang. Menurutnya, dihujat se-Indonesia pun tak masalah selama pundi-pundi terus bertambah dan rekeningnya terisi. Kita nggak usah sebut nama ya, tapi is this... Gimana rasanya pacaran sama artis? Jujur ya, tiba-tiba jadi manusia biasa langsung. Nggak ada yang mengenaliku. Hai Kak Erika. Biasanya, hai Panda gitu. Waktu pertama ketemu Mbak. Aku DM sama dia aja dari Juni. Sebelum mau kayak gini malah. Dari Juni masih jobku masih hitung jari kali. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh. Makin digoreng tuh. Biar makin makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan. Yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan, nggak apa-apa. Gue deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Cuma kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak tuh. Nih contohnya makan nih, biasa orang-orang kan ada Panda gitu kan. Mbak motor dulu. Nyanda cuci, tahu nggak makan? Aduh, PR. Terus lu? Nggak ada. Boleh dong, boleh dong. Amin, makasih. Hati-hati ya. Entah memang benar DJ Panda atau memang hanya sekedar tudingan liar. Hingga kini belum ada kepastian, membuat publik semakin bertanya-tanya. Namun yang jelas, Erika dan DJ Panda memang kerap kedapatan menampilkan kebersamaan yang begitu mesra di sosial media. Dalam sebuah video lainnya, DJ Panda mengungkapkan alasan dibalik mengapa dirinya tak lagi melanjutkan hubungan dengan Erika. Salah satunya lantaran merasa tidak cocok satu sama lain.
Kita sama-sama nggak tantrum. Tanyanya salah, yang ngambekan siapa? Gitu kalau tanya. Aku ngambek baru sekali, ya ampun. Iya sekali tuh. Itu untuk ukuran cewek luar biasa, tahu nggak? Cuma sekali ya lah. Oh iya. Cuma sekali itu pun juga nggak yang gimana. Ngambeknya bentar sih tapi. Bagus deh, bagus kalau ngambeknya kan bentar bagus. Nggak kayak kalian kalau ngambek 3 hari. Nih, banyak banget DM kamu yang nggak aku balas. Masih nanya DM yang mana? Kan dihapus-hapusin. Nggak ada, sumpah. Oh, kamu jangan lupa ya, pertama kali kamu DM sama aku pakai apa? Venice mode kan? Oh iya. Bener ya. Popan kenapa suka sama Mbak R? Nah, coba jawab. Aku juga nggak pernah tahu. 1, pinter. Masa dijawab semua? Iya, aku nggak tahu. Kan aku nggak pernah tahu. Pinter, kelewat pinter pokoknya. Terus? Kedua, gak ribet. Jauh dari kata ribet. 3, galak. Galak. Kenapa suka galak? Oh, ternyata ada. Aku Jadi kan gini ya? tidak suka yang ini terlalu apa ya? Kayak mama tuh. Kalau mama aku kan nggak yang Itu bukan galak, itu namanya apa ya? Saklek. Bukan kayak A gitu. iya jelasin ya. Nggak neko kah lebih. Keempat, nasib. Tolong. Kalau orangnya nggak nyaman gimana? Aku nggak nyaman nih, misal aku nggak nyaman nih. Apakah dia nyaman? Tanya dong. Jadi aku harus memaksakan diriku menikah gitu, baru bisa dibilang serius. Terus habis nikah cerai. Masa kalian nggak bisa sih mikir gitu doang, gampangnya? Maksain banget deh. Jatuhnya tuntutan dong. Jatuhnya kalian dong nuntut. Bukan hidupku lagi gitu, hidup kalian jadinya. Gitu dong. Terus kalian bilang Mbak R trust issue, kasihan Mbak R-nya, kasihan ininya. Nyalain ke aku. Hidupnya dia berhak untuk memilih. Dia berhak untuk punya pilihan. Dikasih tahu kita semua penjahat di cerita seseorang, baru juga dikasih tahu sekarang udah jadi penjahat nih. Udah nggak cocok sama orangnya, terus mau apa? Mau diapain? Apakah kita berantem? Nggak ada berantem loh. Nggak ada loh, aku nggak punya masalah apapun loh sama Erika. Follow-followan aja masih, lihat aja tuh.